Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Syifa'us Sudur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi di channel ini untuk membahas yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Sesungguhnya bulan Sya'ban adalah bagian dari bulan-bulan mulia dan musim-musim yang agung. Ia adalah bulan yang masyhur dengan keberkahan dan kebaikan yang banyak. Bertaubat di bulan ini dari sebesar-besar keuntungan yang baik. Ketaatan di dalamnya dari paling besar perdagangan yang menguntungkan. Allah jadikannya sebagai zaman terpilih. Allah menjamin keamanan orang yang bertaubat pada bulan ini. Barang siapa membiasakan diri untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah padanya, maka akan berhasil di bulan Ramadan dengan sebaik-baik kebiasaan. Dinamakan Sya'ban karena terpancar darinya kebaikan yang sangat banyak. Ada yang mengatakan bahwa arti Sya'ban adalah jalan kebaikan. Maka Allah menambal hati hambanya yang hancur, yakni menutup kesedihannya dengan kabar gembira dan pemberiannya. Lalu ada apa di bulan Sya'ban? Dalam bulan Sya'ban terdapat kejadian-kejadian yang pantas untuk kita amati dan perhatikan. Di antaranya adalah perpindahan kiblat. Terjadi di bulan Sya'ban perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Hal ini adalah suatu yang sangat dinantikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau setiap hari menengadahkan wajahnya ke arah langit menunggu datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menggembirakan hati beliau dengan mengabulkan harapannya dan memberikan apa yang sesuai dengan keridhaan hatinya. Dan turun firman Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sesungguhnya kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan ayat ini juga sekaligus pembenar dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda." Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu akan menjadi puas. Surat Ad-Duha ayat 5. Dan menjadi nyata juga apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Aku melihat Allah selalu bersegera memberi keinginanmu wahai Rasulullah." Hadis riwayat Bukhari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah ridha kecuali hal itu merupakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala mengatakan kaum muslimin sempat melaksanakan sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari. Hal itu bisa diketahui dari kedatangan Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah pada hari Senin 12 malam dari bulan Rabiul Awal, dan Allah memerintahkan beliau untuk menghadap ke Ka'bah hari Selasa di pertengahan bulan Sya'ban. Yang kedua adalah diangkatnya amal
Di antara keutamaan bulan Sya'ban adalah diangkatnya amal di bulan itu, dan itu adalah pengangkatan amal yang paling besar dan paling luas. Telah disebutkan mengenai hal tersebut dalam hadis dari Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa dalam satu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Qala al-Mundhiri rawahu an-Nasa'i qultu wa akhrajahu al-Imam Ahmad fi musnadih. Itu adalah bulan yang dilupakan oleh banyak orang, yaitu bulan di antara Rajab dan Ramadan, dan aku menyukai ketika amalku diangkat sedang aku dalam keadaan berpuasa. Al-Mundhiri diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Aku mengatakan, yakni Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan pengangkatan amal ini bukan khusus di bulan Sya'ban, akan tetapi disebutkan dalam hadis-hadis yang mulia yang menunjukkan bahwa ada berbagai macam pengangkatan amal di waktu yang berbeda-beda, dan hal itu tidaklah saling bertentangan, karena sesungguhnya setiap satu daripadanya memiliki hikmah tersendiri yang berkaitan dengannya. Yang ketiga, ditetapkannya ajal. Di bulan Sya'ban ditetapkan umur. Maksudnya adalah menampakkan ketentuan ini, karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidaklah terikat dengan waktu dan tempat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan telah disebutkan dalam hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa di semua hari bulan Sya'ban. Maka ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan yang paling engkau sukai untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban. Maka beliau bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan atas setiap jiwa yang meninggal di tahun itu, maka aku menyukai ketika ajalku tiba sedang aku dalam keadaan berpuasa. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan isnadnya hasan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di dalamnya. Yang keempat, turun ayat mengenai salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari keistimewaan bulan Sya'ban, ia adalah bulan yang diturunkan di dalamnya ayat mengenai salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Telah disebutkan oleh Ibn Abi Saif Al-Yamani bahwasannya dikatakan, sesungguhnya bulan Sya'ban adalah bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dipindahkan oleh Al-Imam Syihabuddin Al-Qastalani dalam kitab Al-Mawahib, sebuah perkataan milik seorang ulama bahwa bulan Sya'ban adalah bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima
turun pada bulan itu, yakni bulan Sya'ban. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan dari Abi Dzar Al-Harawi bahwa perkara bersalawat kepada Nabi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, terjadi pada tahun kedua dari Hijriah Nabi Muhammad SAW, dan ada yang mengatakan pada malam Isra. Maka di bulan Sya'ban yang mulia ini hendaknya kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena ini adalah bulan salawat kepada beliau, dan hendaknya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya bagi orang yang mengikuti channel ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Insyaallah akan disambung di video berikutnya yang akan membahas tentang apa yang diajarkan oleh para ulama dalam menghadapi malam nisfu Sya'ban. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.